Saksi kasus tewasnya Wayan Mirna Jessica Wongso ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square pada Sabtu pagi oleh penyidik Subdit Jatantras Polda Metro Jaya. Dan kami akan bergabung dengan Ferry Prihardi di Polda Metro Jaya untuk memberikan laporannya. Ya, Ferry, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak Polda soal penangkapan Jessica Wongso? Anissa, hingga saat ini belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak Polda Metro Jaya mengenai penangkapan Jessica Kumala Wongso ini. Namun berdasarkan informasi yang terus kami himpun dari wilayah Polda Metro Jaya ini, ada beberapa informasi. Di antaranya tadi ada informasi yang menyebutkan bahwa Jessica Kumala Wongso sebenarnya sudah berada di lingkungan Polda Metro Jaya. Namun ketika akan memasuki area depan pintu masuk Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, Jessica enggan turun karena dikabarkan ia masih menunggu kedatangan lebih banyak lagi jumlah wartawan agar saat ia memberikan sejumlah keterangan ataupun menjawab sejumlah pertanyaan dari beberapa teman-teman media ataupun teman-teman wartawan, ia tidak mengulang jawaban-jawaban atau atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga tadi mobil yang diduga sempat digunakan oleh Jessica untuk menuju ke area Direktorat Reserse Kriminal Umum ini tidak menurunkan Jessica, namun berdasarkan informasi yang kami terima menuju ke tempat lain tapi masih dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Dan kami juga tadi sempat mendapatkan informasi bahwa ada beberapa polisi yang mengkawal keberadaan Jessica dalam kendaraan tersebut. Sementara itu saat ini kami pantau di depan pintu masuk di Reskrimum Polda Metro Jaya terdapat beberapa rekan-rekan media ataupun wartawan yang sudah standby atau sudah menunggu kedatangan dari Jessica Kumala Wongso karena informasi yang kami terima sekitar 30 menit yang lalu atau sekitar pukul 8.30 Jessica sudah berada di sekitar lingkungan Polda Metro Jaya. Sekali lagi hal ini masih coba kami konfirmasi karena kami masih belum menemukan pejabat Polda Metro Jaya di sini, baik di Reskrimum, Kombes Pol Krisnamurti ataupun juga Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal ataupun juga petugas ataupun juga pejabat dari Polda Metro Jaya lainnya. Sementara itu Anissa, jika kita melihat lagi ke belakang atas kasus kematian dari Wayan Mirna Salihin, sudah hampir 3 minggu sejak kematian Wayan Mirna pada 6 Januari lalu, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan sebagai pembunuh. Meskipun demikian, hingga tadi malam pihak kepolisian Polda Metro Jaya menyebut sudah sekitar 95% dari proses penyelidikan ataupun penyidikan atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin ini, sehingga mendekati untuk diumumkannya siapa yang menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin itu. Dan sejak kematian Wayan Mirna Salihin ini diekspos ataupun tercium oleh media dan juga mulai penyelidikan oleh pihak kepolisian, sudah ada beberapa saksi, baik saksi kunci ataupun saksi lainnya yang diperiksa, seperti dari teman-teman yang saat itu menemani Mirna di saat-saat terakhirnya atau meminum kopi bersama Mirna di salah satu gerai kopi di Mall di Jakarta Pusat. Selain itu juga ada rekan-rekan terdekat Mirna, mulai dari keluarga, sang ayah, suami, hingga pembantu Mirna sudah memberikan kesaksian-kesaksian. Bahkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun yang memberikan saran kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan keterangan tambahan dari sejumlah saksi ahli. Saksi ahli pun sudah dimintai keterangannya, dan beberapa pakar ataupun pengamat hukum pidana juga sudah menyatakan ataupun sudah memberikan saran bahwa sudah saatnya pembunuh dari ataupun tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Salihin ini ditetapkan, karena Polda sendiri sudah mengaku ada 4 bukti yang cukup untuk penetapan siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin, dari minimal 2 alat bukti yang cukup atas penyelidikan dan juga penyidikan terhadap meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Dan kita tahu juga bahwa dari penyelidikan maupun penyidikan, Wayan Mirna Salihin meninggal akibat racun sianida yang terdapat dalam tubuhnya, dalam lambungnya, yang diperkirakan racun tersebut masuk melalui minuman es kopi ala Vietnam yang sudah dipesankan terlebih dahulu oleh 2 teman Mirna
yaitu H dan juga S ataupun J. Dan hingga akhirnya Wayan Mirna Salihin kejang-kejang dan dibawa ke klinik dalam mal tersebut dan meninggal beberapa jam kemudian. Ya, saya bisa lihat dari kejauhan saat ini. Apakah kameramen bisa mendekat? Ayo, kita bisa melihat bahwa Jessica saat ini, teman campers bisa mendekat menuju ke, saat ini Jessica sudah masuk ke dalam pintu di reskrimum dan sudah ditanyai oleh beberapa rekan wartawan. Setelah 30 menit yang lalu, Jessica tiba di kompleks Polda dan tadi sempat enggan untuk masuk atau turun terlebih dahulu dengan dalih atau alasan menunggu jumlah wartawan yang lebih banyak agar ia tidak 2 kali memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan yang sedang disampaikan oleh Jessica. Tadi Jessica tampak didampingi oleh sepertinya tim kuasa hukumnya dan ada satu perempuan yang mendampingi Jessica Kumala Wongso yang masuk ke dalam ruangan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini tim kami masih berada di dalam untuk mengetahui apa keterangan yang disampaikan oleh Jessica sesaat sebelum memasuki di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Jessica ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat pada pagi hari ini dan nampaknya tidak ada perlawanan dari Jessica sendiri saat ditangkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kita tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu Jessica sudah mengupayakan beberapa hal atas proses penyidikan yang terjadi dan juga menyelibatkan dirinya seperti misalnya melapor kepada Komnas HAM atas perlakuan dari pihak kepolisian yang ia dapat selama proses penyelidikan ataupun penyidikan dan pengumpulan informasi terhadap dirinya. Untuk sementara demikian dapat kami sampaikan, kami masih menunggu keterangan dari Jessica saat memasuki di Reskrimum. Kembali ke studio Anissa. Ya Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Pemirsa, sebelumnya beberapa waktu lalu reporter Metro TV Raka Susanto sempat mewawancarai Jessica Wongso di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada 21 Januari 2016 lalu. Dan berikut petikan kesaksian Jessica tentang detik-detik sebelum sahabatnya Wayan Mirna menghembuskan nafas terakhir. Udah tuh saya langsung berdiri, terus saya peluk satu-satu mereka. Terus habis itu ya udah duduk semuanya. Duduk itu saya beneran nggak kepikir gitu saya mau duduk di mana, ini di mana. Tapi nggak taunya terjadinya saya duduk masuk dari sebelah kiri. Terus ya mereka tahu ya udah duduk di sebelah saya dua-duanya. Si Mirna di tengah-tengah, si Hani di sebelah kanannya Mirna. Kan dibilangnya diatur, saya tutup-tutupin di jalanan yang mana gitu. Enggak, itu nggak kayak gitu. Itu bener-bener saya bener-bener blank semuanya. Ya udah duduk di restoran di mana aja gitu loh. Nggak sampai pikir sampai kayak gitu. Lalu si Mirna aja lihat itu Vietnamese ice coffee-nya kan. Saya ingat dia tanya, oh ini Vietnamese ice coffee gua ya. Iya. Terus udah gitu diambil. Saya nggak lihat waktu si Mirna minum kan duduknya kan di sebelah saya gini kan bangkunya setengah lingkaran gini. Saya nggak lihat dia bener-bener minum itu. Tapi nggak tahu-tahu dia langsung bilang, ini rasanya nggak enak banget nih, aneh gitu. Terus dia kasih disodorin ke muka saya. Terus saya cium. Wanginya ya kayak black coffee gitu campur kayak ada asam-asamnya. Saya nggak tahu tuh wangi kayak apa itu. Ya ada wangi kopinya lah ya, tapi ya nggak normal yang saya biasanya minum gitu loh. Terus jadi saya takut kan, soalnya kan itu dibilang sama masnya kan strong juga. Terus saya takut sakit perut, malamnya jadi nggak enak gitu kalau saya sakit. Jadi saya bilang saya nggak mau cobain, cium aja. Jadi saya coba cium tuh gara-garanya tuh begitu. Lalu abis itu si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air putih. Nah saya langsung jalan tuh lari ke barnya. Udah sampai di sana, saya ngomong sama masnya minta air putih. Terus masnya nanyanya banyak-banyak. Oh mau merek ini apa merek ini, mau ukuran besar atau mau ukuran kecil. Aduh saya udah nggak register itu punya pertanyaan. Saya cuma bilang air putih aja pokoknya. Nah pada saat itu ini yang saya cerita yang saya melihat dan menyaksikan dulu ya. Saya waktu kembali ke mejanya lagi, ke kursi saya, si Mirna itu tahu-tahu udah kepalanya udah begini. Nah saya
panik kan, kenapa gitu. Si Hani di situ juga, saya juga di situ di dua sisi dibangunin. Mina lu kenapa? Mina bangun, panik semuanya. Nah terus orang-orang pada hubungan tuh pada datang yang kerja di sana, ada tamu-tamunya juga gitu kan. Terus ya saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Nah terus menurut servernya di sana, saya bilang, langsung tanya, itu kopinya dikasih apa? Padahal saya nggak bilang begitu. Lalu ada saksinya, orang yang lain yang kerja di sana juga bilang, oh saya saksinya kamu ngomong begitu. Ya saya mau gimana kalau ada dua orang yang sama-sama kerja di tempat yang sama kan, ngomong kayak gitu tentang saya. Jadi saya tolak, tapi itu bukan kebenaran. Terus ya habis itu udah deh mulai si Haninya mulai panik, saya juga mulai panik. Terus mereka pada tanya-tanya pertanyaan apa, yang jawab semuanya Hani. Saya udah nggak bisa lagi. Nah terus si Hani telepon suaminya Mirna, ya Arif, telepon suaminya. Saya nggak dengerin mereka tuh ngomong apa. Cuman setahu saya waktu udah selesai telepon, si Haninya bilang sama semuanya, ini suaminya lagi menuju ke sini katanya, sebentar lagi sampai. Terus ya kita ya tenang lah ya, oh ya oke ya udah. Nah terus ada orang yang di sana, saya nggak tahu siapa, kasih usulan kalau dibawa ke klinik dulu sebelum suaminya datang, kan kasih pertolongan pertama. Nah terus kursi roda atau datang. Nah kita bantuin Mina, dipegangin gitu kan, ditaruh di kursi roda. Nah terus jalan keluar, kita buntutin semua, ada saya, Ani, ada beberapa pelayan Olivier, terus ada 2 tamu yang ikut ke bawah. 2 tamu itu kayak ibu-ibu gitu. Udah sampai di bawah, ditaruh dimasukin ke kliniknya. Lalu ya udah dicek sama dokternya kan di sana kan, denyut nadinya dicek lagi. Tadinya denyutnya udah dicek di atas sama yang manajer restorannya itu. Ya lalu ya udah begitu aja, baru mulai unfold deh semuanya, yang udah panik. Suaminya datang, terus dibilang oh dibawa ke rumah sakit aja, oksigen tanknya dibawa juga, taruh di mobil. Terus kita jalan ke Abdi Waluyo kan, naik mobil. Terus kejebak macet lagi, sempat kejebak macet sedikit. Pas sampai di rumah sakit, diturunin, dimasukin ke emergency department. Terus saya udah nggak ngerti itu apa yang terjadi, udah panik. Tapi saya nggak nyangka itu kalau gara-gara minuman yang diminum Mirna atau apa, atau Mirna tuh karena gara-gara sakit atau apa. Saat itu saya belum tahu ya ada apa gitu kan, masih panik semuanya. Lalu dokternya mencoba untuk menolong Mirna, tapi saya cuma melihat terakhir kalau dokternya kasih CPR ke Mirna, tapi saya nggak ngerti. Saksi kasus tewasnya Wayan Mirna Jessica Wongso ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square pada Sabtu pagi oleh penyidik Subdit Jatan Polda Metro Jaya. Dan kami akan bergabung dengan Ferry Prihardi di Polda Metro Jaya untuk memberikan laporannya. Ya, Ferry, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak Polda soal penangkapan Jessica Wongso? Anissa, hingga saat ini belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak Polda Metro Jaya mengenai penangkapan Jessica Kumala Wongso ini. Namun berdasarkan informasi yang terus kami himpun dari wilayah Polda Metro Jaya ini, ada beberapa informasi. Di antaranya tadi ada informasi yang menyebutkan bahwa Jessica Kumala Wongso sebenarnya sudah berada di lingkungan Polda Metro Jaya. Namun ketika akan memasuki area depan pintu masuk Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, Jessica enggan turun karena dikabarkan ia masih menunggu kedatangan lebih banyak lagi jumlah wartawan agar saat ia memberikan sejumlah keterangan ataupun menjawab sejumlah pertanyaan dari beberapa teman-teman media ataupun teman-teman wartawan, ia tidak mengulang jawaban-jawaban atau atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Sehingga tadi mobil yang diduga sempat digunakan oleh Jessica untuk menuju ke area Direktorat Reserse Kriminal Umum ini tidak menurunkan Jessica, namun
berdasarkan informasi yang kami terima menuju ke tempat lain, tapi masih dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Dan kami juga tadi sempat mendapatkan informasi bahwa ada beberapa polisi yang mengkawal keberadaan Jessica dalam kendaraan tersebut. Sementara itu, saat ini kami pantau di depan pintu masuk di Reskrimum Polda Metro Jaya, terdapat beberapa rekan-rekan media ataupun wartawan yang sudah standby atau sudah menunggu kedatangan dari pembunuh dari ataupun tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Solihin ini ditetapkan, karena Polda sendiri sudah mengaku ada 4 bukti yang cukup untuk penetapan siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Solihin, dari minimal 2 alat bukti yang cukup atas penyelidikan dan juga penyidikan terhadap meninggalnya Wayan Mirna Solihin. Dan kita tahu juga bahwa dari penyelidikan maupun penyidikan, Wayan Mirna Solihin meninggal akibat racun sianida yang terdapat dalam tubuhnya, dalam lambungnya, yang diperkirakan racun tersebut masuk melalui minuman es kopi ala Vietnam yang sudah dipesankan terlebih dahulu oleh 2 teman Mirna, yaitu H dan juga S ataupun J. Dan hingga akhirnya Wayan Mirna Solihin kejang-kejang dan dibawa ke klinik dalam mal tersebut dan meninggal beberapa jam kemudian. Ya, saya bisa lihat dari kejauhan saat ini. Apakah kameramen bisa mendekat? Ayo, kita bisa melihat bahwa Jessica saat ini, teman campers bisa mendekat menuju ke, saat ini Jessica sudah masuk ke dalam pintu di Reskrimum dan sudah ditanyai oleh beberapa rekan wartawan. Setelah 30 menit yang lalu, Jessica tiba di Kompleks Polda dan tadi sempat enggan untuk masuk atau turun terlebih dahulu dengan dalih atau alasan menunggu jumlah wartawan yang lebih banyak agar ia tidak 2 kali memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan yang sedang disampaikan oleh Jessica. Tadi Jessica tampak didampingi oleh sepertinya tim kuasa hukumnya, dan ada 1 perempuan yang mendampingi Jessica Kumala Wongso yang masuk ke dalam ruangan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini tim kami masih berada di dalam untuk mengetahui apa keterangan yang disampaikan oleh Jessica sesaat sebelum memasuki di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Jessica ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat pada pagi hari ini, dan nampaknya tidak ada perlawanan dari Jessica sendiri saat ditangkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kita tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu Jessica sudah mengupayakan beberapa hal atas proses penyidikan yang terjadi dan juga menyelibatkan dirinya, seperti misalnya melapor kepada Komnas HAM atas perlakuan dari pihak kepolisian yang ia dapat selama proses penyelidikan ataupun penyidikan dan pengumpulan informasi terhadap dirinya. Untuk sementara demikian dapat kami sampaikan. Kami masih menunggu keterangan dari Jessica saat memasuki di Reskrimum. Kembali ke studio, Anissa. Ya, Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Pemirsa, sebelumnya beberapa waktu lalu reporter Metro TV Raka Susanto sempat mewawancarai Jessica Wongso di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada 21 Januari 2016 lalu. Dan berikut petikan kesaksian Jessica tentang detik-detik sebelum sahabatnya Wayan Mirna menghembuskan nafas terakhir. Udah tuh saya langsung berdiri, terus saya peluk satu-satu mereka. Terus habis itu ya udah duduk semuanya. Duduk itu saya beneran nggak kepikir gitu, saya mau duduk di mana, ini di mana. Tapi nggak taunya terjadinya saya duduk masuk dari sebelah kiri. Terus ya mereka tahu ya udah duduk di sebelah saya dua-duanya, si Mirna di tengah-tengah, si Hani di sebelah kanannya Mirna. Kan dibilangnya diatur, saya tutupin di jalanan yang mana gitu. Enggak, itu nggak kayak gitu. Itu saya bener-bener blank semuanya. Ya udah duduk di restoran di mana aja gitu loh. Nggak sampai pikir sampai kayak gitu. Lalu si Mirna aja lihat itu Vietnamese ice coffee-nya kan. Saya ingat dia tanya, oh ini Vietnamese ice coffee gue ya. Iya. Terus udah gitu diambil. Saya nggak lihat waktu si Mirna minum, kan duduknya kan di sebelah saya gini kan. Di Jessica Kumala Wongso, karena informasi yang kami terima sekitar
30 menit yang lalu atau sekitar pukul 8.30 Jessica sudah berada di sekitar lingkungan Polda Metro Jaya. Sekali lagi hal ini masih coba kami konfirmasi karena kami masih belum menemukan pejabat Polda Metro Jaya di sini, baik di Reskrimum, Kombes Pol Krisnamurti ataupun juga Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal ataupun juga petugas ataupun juga pejabat dari Polda Metro Jaya lainnya. Sementara itu Anissa, jika kita melihat lagi ke belakang atas kasus kematian dari Wayan Mirna Salihin, sudah hampir 3 minggu sejak kematian Wayan Mirna pada 6 Januari lalu, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan sebagai pembunuh. Meskipun demikian, hingga tadi malam pihak kepolisian Polda Metro Jaya menyebut sudah sekitar 95% dari proses penyelidikan ataupun penyidikan atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin ini, sehingga mendekati untuk diumumkannya siapa yang menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin itu. Dan sejak kematian Wayan Mirna Salihin ini diekspos ataupun tercium oleh media dan juga mulai penyelidikan oleh pihak kepolisian, sudah ada beberapa saksi, baik saksi kunci ataupun saksi lainnya yang diperiksa, seperti dari teman-teman yang saat itu menemani Mirna di saat-saat terakhirnya atau meminum kopi bersama Mirna di salah satu gerai kopi di Mall di Jakarta Pusat. Selain itu juga ada rekan-rekan terdekat Mirna, mulai dari keluarga, sang ayah, suami, hingga pembantu Mirna sudah memberikan kesaksian-kesaksian. Bahkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun yang memberikan saran kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan keterangan tambahan dari sejumlah saksi ahli. Saksi ahli pun sudah dimintai keterangannya, dan beberapa pakar ataupun pengamat hukum pidana juga sudah menyatakan ataupun sudah memberikan saran bahwa sudah saatnya. Kan bangkunya setengah lingkaran gini. Saya nggak lihat dia bener-bener minum itu, tapi nggak tahu-tahu dia langsung bilang, ini rasanya nggak enak banget nih, aneh gitu. Terus dia disodorin ke muka saya, terus saya cium. Wanginya ya kayak black coffee gitu, campur kayak ada asam-asamnya. Saya nggak tahu tuh wangi kayak apa itu. Ya ada wangi kopinya lah ya, tapi ya nggak normal yang saya biasanya minum gitu loh. Terus jadi saya takut kan, soalnya kan itu dibilang sama masnya kan strong juga. Terus saya takut sakit perut, malamnya jadi nggak enak gitu kalau saya sakit. Jadi saya bilang saya nggak mau cobain, cium aja. Jadi saya coba cium tuh, gara-garanya tuh begitu. Lalu abis itu si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air putih. Nah saya langsung jalan tuh, lari ke barnya. Udah sampai di sana, saya ngomong sama masnya minta air putih. Terus masnya nanyanya banyak-banyak. Oh, mau merek ini apa merek ini, mau ukuran besar atau mau ukuran kecil. Aduh, saya udah nggak register itu punya pertanyaan. Saya cuma bilang air putih aja pokoknya. Nah, pada saat itu ini yang saya cerita, yang saya melihat dan menyaksikan dulu ya. Saya waktu kembali ke mejanya lagi, ke kursi saya, si Mirna itu tahu-tahu udah kepalanya udah begini. Nah saya panik kan, kenapa gitu. Si anehnya di situ juga, saya juga di situ di dua sisi dibangunin. Mirna lu kenapa? Mirna bangun, panik semuanya. Nah terus orang-orang pada hubungan tuh pada datang, yang kerja di sana, ada tamu-tamunya juga gitu kan. Terus ya saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Nah terus menurut servernya di sana, saya bilang, langsung tanya, itu kopinya dikasih apa? Padahal saya nggak bilang begitu. Lalu ada saksinya, orang yang lain yang kerja di sana juga bilang, oh saya saksinya kamu ngomong begitu. Ya saya mau gimana kalau ada dua orang yang sama-sama kerja di tempat yang sama kan, ngomong kayak gitu tentang saya. Jadi saya saya tolak, tapi itu bukan kebenaran. Terus ya abis itu udah deh